Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harsufi Fajri dengan BP 191 151 2010 akan menjelaskan dan memaparkan hasil dari praktikum yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya itu tentang uh, universal stress, di mana kita akan menyelidiki eh, atau mencari tahu apa pengaruh ukuran cache dan juga pengaruh ukuran blok pada suatu prosesor. Apakah itu akan membuat prosesornya berkinerja lebih baik ataupun sebaliknya. Nah, mungkin yang perlu pertama dibuka itu adalah SMP cache dulu. Mungkin di sini saya akan hanya menjelaskan konfigurasi awal yang hanya perlu dilakukan untuk melakukan percobaan pertama, itu tentang pengaruh ukuran cache. eh dengan nggak tekan load ini. Hmm, Maaf. Ah, di sini apa yang kita perlu lakukan itu adalah pada percobaan ini kita akan mengubah nilai dari mm, ukuran cache. Nah, untuk mengubah ukuran cache ini kita perlu mengubah konfigurasi blok in cache yang ada di sini menjadi satu, di mana words by block kita 16, terus ya sudah semua ya, di mana ukuran pertama itu ukuran cache-nya itu adalah 0,03 bytes, bytes atau dengan 0,03 32 bytes atau 0,03 kilobytes. Nah, mungkin untuk demonstrasinya akan saya jalankan saja, di mana kita tinggal buka trace-nya. Mungkin kita coba hydro saja pada percobaan ini. Nah, selanjutnya kita complete. Nah, kenapa dengan 2000 akses saja, di sini kita juga sudah tahu ya, dengan jumlah blok satu dan akses dengan 2000 akses yang terjadi, di sini kita membutuhkan waktu yang lama. Ini dikarenakan karena cache kita hanya punya satu blok dan juga ukurannya itu pun juga tidak terlalu besar. Ini menyebabkan kita perlu uh, men-fetching data itu langsung dari main memory, ini yang menyebabkan misread. Nah, di sini pun juga kita dapat lihat untuk misread sendiri itu berkisar di 66%, itu cukup tinggi. Di mana pada percobaan sebelumnya kita hanya mendapatkan nilai misread itu hanya di sekitaran 20% sampai 10%. Nah, apakah blok-blok ini nantinya akan berbeda setiap lokalitasnya atau setiap programnya? Ya, nanti walaupun ukuran bloknya itu tetap satu, walaupun lokalitas itu akan menentukan perbedaan-perbedaan misalnya. Contoh saja pada praktikum yang lalu kita sudah punya jurnal juga. Untuk pada hydro sendiri, di sini untuk ketika blok cache-nya satu itu adalah uh, mismatch-nya ketika jumlah blok cache, ketika ukuran cache-nya itu satu, uh, maka mismatch itu adalah 66%, di mana ketika kita ambil saja kemarin itu kita pada CXP itu adalah merupakan lokalitas yang terbaik. Mari kita coba lihat untuk CXP sendiri, di mana ketika blok cache-nya itu adalah satu, maka misalnya itu adalah 52%. Bahkan dalam lokalitas yang terbaik pun ketika ketika prosesor kita hanya mempunyai satu blok cache, itu juga akan mempengaruhi uh, kinerja yang sangat signifikan ya dibandingkan yang lain. Nah, coba saja kita lihat ketika di sini nilai maksimalnya itu adalah 512
512 ukuran untuk block cache-nya. Di sini ukuran block cache untuk 512 itu kita ambil saja contoh di sini yaitu NASA, dimana kalau satu itu cuma dimana kalau ketika block cache itu satu, miss-nya itu adalah 41%, sedangkan ketika nilai block cache-nya itu 512, di sini kita dapat lihat miss rate-nya itu langsung menjadi 14%. Nah, ini menyebabkan apa artinya ini? Ini menyebabkan ketika ukuran cache itu lebih besar, maka uh, miss rate akan turun. Nah, untuk pertanyaan itu yang perlu kita jawab di Praktikum kali ini itu adalah tentang uh, apakah miss rate meningkat atau menurun saat ukuran cache meningkat? Ya, tentu saja meningkat karena data yang bisa kita store pada cache itu lebih banyak dibandingkan kalau ukuran cache itu sedikit. Sehingga kita tidak perlu akses ke main memory atau melakukan pertukaran data di dalamnya. Apakah kenaikan penurunan ini terjadi untuk semua tolak ukur atau apakah itu bergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? Ya, setiap lokalitas itu nantinya akan berbeda nilai hit dan miss rate-nya. Nah, apa yang terjadi dengan kapasitas dan konflik miss? Nah, untuk menjawab ini, eh, kita perlu tahu arti dari kapasitas miss dan juga konflik miss. Nah, kapasitas miss ini ketika program yang kita akan gunakan ternyata datanya itu lebih banyak dibandingkan kapasitas dari cache. Nah, ini membuat cache itu perlu melakukan pembuangan beberapa blok untuk mengganti dengan cache data yang perlu digunakan sesuai urutannya. Nah, ini menyebabkan uh, miss rate pun menjadi tinggi dan menyebabkan hits rate menjadi lebih rendah karena ada data yang dibuang berarti tidak ada data itu lagi ketika kita memerlukannya lagi nantinya itu nantinya harus kita akses lagi ke main memory sehingga itu menyebabkan waktu yang lebih lama. Nah, untuk konflik miss sendiri itu adalah uh, ketika beberapa data atau blok itu dipetakan ke dalam blok yang sama. Nah, ini menyebabkan miss tadi untuk kepenuhan di cache-nya sehingga tadi terjadi pembuangan atau pertukaran data sehingga menyebabkan miss rate-nya itu menjadi tinggi. Nah, berarti uh, semakin tinggi cache-nya, kita akan mengurangi nilai dari kapasitas miss dan juga konflik miss. Untuk selanjutnya itu dalam percobaan ini dapat diamati bahwa untuk ukuran cache yang bagus miss rate distabilkan. Mengapa? Karena semakin besar ukuran cache sendiri, itu akan menyebabkan data-data yang dapat diletakkan pada cache itu akan lebih banyak. Nah, uh, untuk selanjutnya, apa yang menjadi indikasi perbesaran dari miss rate untuk meningkatkan ukuran cache? Apakah besar miss rate ini muncul pada titik yang sama untuk semua program dan mengapa? Nah, setelah dilakukan beberapa percobaan, nantinya miss rate ini akan cukup turun secara signifikan ketika blok cache yang kita gunakan itu dari eh, dari 16 ke 32, di mana itu sekitaran 7%. Atau sebelumnya lebih signifikan lagi ketika blok cache 1 dengan blok cache 2 itu eh, sangat jauh perbedaannya. Mungkin uh, untuk setiap lokalitas atau program yang digunakan itu sama. Untuk titik poinnya itu juga tidak terlalu sama, namun ketika blok cache 1 dan ketika blok cache-nya itu 2, itu terjadi perubahan yang amat drastis. Nah, begitupun selanjutnya tinggal mengikuti. Nah, kesimpulannya, apakah peningkatan ukuran cache meningkatkan kinerja sistem? Ya, mungkin dari percobaan ini yang dapat saya simpulkan peningkatan ukuran cache dapat meningkatkan kinerja sistem karena tadi juga kita telah cobakan ketika blok cache yang kita gunakan itu cuma satu, waktu untuk mengeksekut program itu sendiri dibutuhkan waktu yang lama dibandingkan sebenarnya kalau kita gunakan blok cache 256 atau di atasnya itu akan lebih cepat selesai. Nah,
Selanjutnya untuk percobaan 2, di sini kita perlu mengatur cache dan memori, yaitu kita akan melihat pengaruh ukuran blok bagi prosesor sendiri. Nah, kita hanya perlu mengubah ini ya, di mana kita akan memvariasikan, eee, mengkonfigurasikan words by block di sini. Nah, di sini kita variasikan dari 4 sampai dengan 1024. Nah, pada percobaan kali ini saya akan mencobakan di titik 128, 256, dan 512. Karena hasilnya mungkin saya akan demokan bagaimana percobaan konfigurasinya agar lebih jelas. Nah, di sini pada modul dijelaskan untuk main memory size itu adalah 256 KB. Nah, untuk menurunkan nilai menaikkan nilai ini block size main memory size sendiri, kita perlu melakukan penurunan di blocks in main memory. Situ sekitar 1024 untuk mencapai 256 KB ketika words by block itu adalah 128. Nah, untuk block in cache-nya juga kita perlu mengubah agar ukurannya menjadi 4 KB atau 4 KB, di mana kita perlu mengubah ini menjadi 16 sehingga cache size itu adalah 4 KB. Mari kita lanjutkan saja. Untuk trace-nya kita juga gunakan Hydro ya. Nah, ini. Nah, di sini kita menggunakan blok number of block itu ada 16 dibandingkan satu lagi lebih cepat dengan 16 ini. Yes. Nah, di sini saja sudah sangat terlihat jelas di mana perbedaan misthread yang telah kita lakukan pada percobaan 1 maupun percobaan yang sebelumnya kita lakukan, di mana misthread ini adalah 5%, di mana kalau kita callback ke partikel pertama, di mana kita mencobakan Hydro ini pada percobaannya itu paling rendah itu hanya di atas 10%, sedangkan ketika kita mengubah nilai ukuran blok itu akan menurunkan secara drastis. Namun setelah saya cobakan lagi, saya juga telah mendapatkan beberapa Hydro sendiri ya. Di sini Hydro 128, 256, dan juga 511. Nah, di sini perbandingannya ketika ukurannya itu adalah 128, itu adalah 5%, sedangkan kita naikkan sekali lagi itu menjadi 4,607%, sedangkan ketika kita naik lagi itu berarti 1024, nilainya itu akan naik lagi. Kita naikkan nilainya 512, nilai misalnya itu kan naik lagi. Nah, ini menyebabkan terdapat suatu nilai optimum di mana ukuran blok tertentu akan mendapatkan nilai yang paling optimal, di mana itu merupakan nilai paling puncak, nilai paling bagus untuk mendapatkan misthread terendah. Sedangkan berarti untuk ukuran blok ini kita tidak perlu membesarkan sebesar-besarnya, tapi kita perlu mencari tahu nilai mana yang akan lebih optimal untuk sistem yang kita gunakan. Nah, untuk langsung aja kita untuk menjawab pertanyaannya sendiri, apakah misthread meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Mengapa? Mungkin untuk ukuran blok sendiri nantinya ketika meningkat harusnya itu akan lebih bagus ya, dimana pada suatu data, misalnya data itu diletakkan lagi beberapa data yang akan dieksekusi setelahnya pada suatu blok, sehingga lebih luas dan lebih dapat men-store data-data pada cache lebih banyak. Namun ketika cache itu berukuran terlalu besar, di sini menyebabkan di mana data yang dicari pun lebih lama, di mana kalau kita analogikan seperti ini, kalau kita mempunyai ruangan yang besar, itu kita akan lebih lama mencari datanya dibandingkan kita mencari data pada ruangan yang lebih kecil. Nah, di sini di sini juga kita lihat pada percobaan kali ini pada ukuran word by block itu adalah 256,
nilai itu adalah nilai paling tinggi di mana miss rate itu adalah paling rendah. Kemudian ketika kita naikkan lagi sedikit, itu akan menyebabkan kenaikan pada miss rate-nya, sehingga ini menyebabkan tidak tidak efektif. Nah, eh untuk pertanyaan kedua, apakah kenaikan penurunan itu terjadi untuk semua tolak ukur atau apakah ini bergantung pada nilai kualitas yang berbeda? Nah, untuk kenaikan dan penurunan ini terjadi pada setiap lokalitas. Setiap titik 296 itu merupakan titik yang paling rendah miss rate-nya. Untuk compulsory miss sendiri, ini adalah ketika untuk pertanyaan ketiga, yaitu apakah terjadi compulsory miss pada saat dan besar ukuran blok. Ini merupakan compulsory miss ini merupakan miss yang terjadi ketika first access kepada blok, di mana blok itu harus dimasukkan ke dalam cache. Pada praktikum ini tentu saja terjadi ya miss pada akses pertama sekali, tentu saja kita akan dapat miss di mana data yang pertama kali itu belum ada di cache, sehingga blok yang ada pada memori itu harus dibawa ke blok-blok cache. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah tentang pollution point, di mana pollution point ini merupakan ketika suatu data keluar dari cache yang disebabkan oleh kegagalan program, itu membuat data oleh kegagalan program untuk membuat data ke cache, maka suatu data keluar dari cache. Ini mungkin menyebabkan pergantian di mana pada percobaan ini saya dapatkan itu ada beberapa instruksi data atau yang tidak diproses di sebelumnya. Kita dapat lihat kalau dicobakan itu nanti ada di sini di address itu ada yang merah-merah, berarti itu tidak valid ya datanya atau tidak diproses sepertinya. Nah, mungkin pada percobaan ini dapat ditemukan yang seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu dengan memperbesar ukuran cache, mungkin apakah dengan memperbesar ukuran cache, apakah itu dapat meningkatkan kerja sistem? Maaf, sebelumnya, apakah peningkatan ukuran blok meningkatkan kerja sistem? Nah, untuk peningkatan ukuran blok sendiri, meningkatkan ukurannya sendiri itu dapat meningkatkan kinerja sistem. Namun ketika kita meningkatkannya terlalu besar, nanti itu sama saja seperti kita tidak menggunakan cache sama sekali. Berarti uh, kita harus tahu di mana titik yang tepat untuk melakukan peningkatan ukuran blok. Nah, uh, untuk kesimpulan yang kita dapatkan tadi sebelumnya kita juga sudah untuk peningkatan ukuran cache itu untuk kenaikannya itu tidak ada penurunan, di mana kesimpulan yang dapat kita ambil untuk ukuran cache semakin besar ukuran cache itu sendiri maka semakin bagus. Nah, namun untuk bloknya sendiri apakah bila semakin besar nantinya itu takutnya tidak efektif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada laporan akhir praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.